tiga perayaan utama yang sangat penting dari Tuhan dianggap biasa-biasa oleh banyak Kristen di seluruh dunia. Yang pertama perayaan Paskah, yang kedua perayaan Shavuot, Pentakosta, yang ketiga perayaan Sukkot atau perayaan Daud. Nah, itu tiga perayaan yang sangat penting. Maka mari kita lihat bagian ini. Di waktu Tuhan membawa Israel keluar dari tanah Mesir dengan tulah-tulah yang hebat dan luar biasa, tulah pertama sampai tulah ke-9, tulah ke-10, lalu Tuhan mulai menunjukkan kebesarannya, kedahsyatannya, kepahlawanannya dengan luar biasa ketika dia berkata kepada Musa untuk kasih tanda kepada semua rumah-rumah orang Yahudi, orang-orang Israel. Karena malam hari ini semua anak-anak sulung dari manusia sampai di hewan semua akan aku binasakan. Aku akan jalan dari seluruh tanah Mesir dan kengerian akan datang. Waktu Tuhan berjalan, malaikat maut ikut sama-sama. Setiap tempat yang tidak ada darah, itu di malaikat maut masuk dan cabut. Waktu Musa disuruh oleh Tuhan untuk taruh darah, dia taruh di 3 sisi. Di ambang pintu rumah, di atas pintu rumah, dengan di kedua tiang pintu rumah, dengan ayat-ayat di situ. Waktu malaikat lihat ayat, lihat darah, lewat. Ada darah, ada ayat, ada darah, malaikat. Keluaran pasal 10, pasal 11, pasal 12. Perayaan Paskah menjadi permulaan daripada masa dan waktu yang dikerjakan oleh Tuhan untuk gerakan penyelamatan bangsa. Dan Tuhan mulai mengerjakan gerakan penyelamatan bangsa dikerjakan dari perayaan Paskah itu permulaan. Dalam perayaan Paskah itu baru bangsa mulai keluar dalam rancangan Tuhan yang berkata. Perayaan Paskah itu tidak boleh dilakukan secara berkelompok saja. Di perayaan Paskah yang berkelompok itu harus ada tujuan untuk bagaimana menggerakkan bangsa untuk berdiri dalam kekuatan besar. Secara bangsa untuk menghormati penebusan daripada Tuhan Yesus. Mengapa Israel tidak keluar secara kelompok-kelompok? Tuhan menebus bangsa, bukan menebus tiap kelompok demi kelompok. Tuhan menebus bangsa dulu, baru dia urus tiap orang demi orang. Maka begitu salib di Golgota dikerjakan oleh Tuhan Yesus, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan. Yang harus dia kerjakan adalah bagaimana menyelamatkan bangsa. Tuhan menebus bangsa, baru orang demi orang dia mulai urus lagi. Tapi waktu salib di Golgota, dia mulai dari orang, baru dia bergerak ke bangsa. Itu hebat ya, luar biasa. Makanya sampai dengan hari ini banyak orang Yahudi belum percaya Yesus karena itu. Mengapa banyak orang Yahudi belum percaya Yesus? Karena Tuhan mulai dengan Israel itu bukan dari orang, dari bangsa. Dia menebus Israel secara bangsa dulu, baru nanti orang-orangnya dia urus dari belakang. Makanya kita berdoa supaya banyak orang Yahudi bisa percaya kepada Tuhan Yesus lagi sebagai juru selamat. Tapi kalau dengan bangsa lain berbeda. Dia urus orang dulu, baru orang itu dia pakai untuk gerakan bangsa. Bisa mengerti ya? Itu cara Tuhan yang amat sangat luar biasa. Melalui Israel, Tuhan urus bangsa dulu, baru dia urus orang. Tapi melalui penebusan di Golgota, Tuhan urus orang-orang dari tiap-tiap bangsa dulu, dan orang-orang itu dipergunakan untuk urus bangsa. Itu yang sedang kita kerjakan. Karena banyak orang sudah terima Yesus sebagai juru selamat, tapi tidak mau urus bangsa, maka Tuhan hadirkan gerakan itu. Tuhan hadirkan kita semua. Karena itu cara-cara kerja Tuhan. Tuhan kerjakan keselamatan bagi Israel melalui perayaan Paskah. Baru dia bergerak terus. Dari perayaan Paskah itu hitung 7 minggu sampai sampai hari yang ke-49. Baru hari yang ke-50 itu perayaan Pentakosta. Maka di dalam Talmud kitab orang Yahudi, perayaan Pentakosta itu dia jatuh bertepatan dengan penerimaan Taurat dari Tuhan kepada orang-orang Israel. Jadi orang Israel mereka menerima Taurat tepat pada hari yang ke-50 setelah Israel ditebus di tanah Mesir. Mereka menerima Taurat di situ dimulai Tuhan berfirman kepada Musa untuk
bawa Harun dengan 70 tua-tua Israel untuk naik dan berjumpa dengan saya. Israel, Harun, Yosua, mereka naik berjumpa dengan Tuhan, 70 tua-tua itu, dan mereka duduk makan di hadapan Tuhan. Belum pernah ada pimpinan gereja siapa-siapa yang duduk di hadapan Tuhan dan makan, kecuali hanya orang-orang Yahudi. Amin. Mari kita lihat ayat yang 49. Nah, ini saya jelaskan dia punya mengapa Pentakosta support, Pentakosta itu penting. Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ayat yang ke-6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ya, waktu Tuhan berfirman barang itu kepada orang Israel di kaki gunung Sinai, bangsa-bangsa lain juga ada sama-sama di situ. Bangsa-bangsa lain yang ikut Israel keluar dari tanah Mesir itu juga, dorang semua juga ada sama-sama di situ. Maka Tuhan bicara, kalau kau dengar, kau lakukan, maka kau akan menjadi harta kesayanganku dari antara semua bangsa di seluruh dunia. Ayat yang ke-9, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Jadi waktu Tuhan berbicara dari gunung Sinai itu, 70 bahasa keluar dari mulutnya kepada semua bangsa, 70 bangsa yang ada bersama-sama dengan dia di situ. Sekali Tuhan berbicara, langsung semua bangsa juga yang mendengar di situ, yang ada bersama-sama dengan orang Israel juga mendengar apa yang Tuhan firmankan. Waktu Tuhan bicara barang ini, 10 hukum belum Tuhan turunkan. 10 hukum belum Tuhan bicara. Tuhan hanya bilang, kalau kamu taat dan kamu percaya, kamu lakukan, kau akan jadi begini. Kamu akan aku pisahkan jadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Tapi segala bangsa yang lain yang bersama-sama dengan Israel pada saat itu tidak mau melakukan hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, tapi yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah mereka berkata di ayat yang ke-7 itu. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Iya. Firman yang Tuhan perintahkan, Musa bawa dan Musa beritahukan kepada semua bangsa yang ada bersama-sama dengan Israel pada saat itu. Kalau kamu dengar, kamu bergabung. Kamu tidak dengar, kamu dipisahkan. Tuhan akan memisahkan Israel tersendiri. Lalu ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Ya. Lalu Israel berkata, semua yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan firmankan akan kami lakukan. Nah, itu hebatnya. Padahal Tuhan belum beritahukan. Yang saya mau beritahukan adalah jangan ada ilah lain, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengingini. Itu belum Tuhan beritahukan. Tuhan hanya tanya begini, kamu taat atau tidak? Tapi bangsa lain bilang, kami mau taat tapi kami dengar dulu peraturannya apa. Tapi kalau Israel tidak, semua yang kau firmankan akan kami lakukan. Amin? Amin? Hebat ya? Itu bedanya kita dengan orang Yahudi. Orang Yahudi firman datang, itu firman orang kerjakan lalu. Kalau kita, firman sudah tertulis. Bilangan pasal 24 ayat 7, 9 bilang, ayat 1 bilang, baik di mata Tuhan untuk memberkati saya. Tapi dia masih putar tanya lagi. Dia masih apa-apa lagi. Itu gaya bangsa lain itu begitu. Gaya kita dari bangsa lain itu, dengar dulu nanti lah. Kalau benar baru pasti ya. Surasa pas baru. Joko rasa-rasa di situ. Tapi kalau orang Israel tidak. Tuhan, kau mau bicara apa, kami akan lakukan. Amin.
Amin. Amin. Nanti di ayat 20 baru berikutnya bilang, Lalu Elohim mengucapkan segala firman. lalu Tuhan mengucapkan firman yang telah disampaikan di ayat yang ke-19. Nah, itu hebatnya. Orang Israel mereka belum mendengar perkataan perintah itu. Tapi mereka bilang, ayat 8 bilang apa? Segala firman. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ayat 12. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, Aduh. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu. batas bagi bangsa itu. Setelah Israel keluar dari Mesir, perayaan Paskah mereka ditebus. Mereka ditebus melalui darah anak domba. Baru hari yang ke-50 mereka dipersiapkan untuk menerima ke-10 firman yang datang daripada Tuhan. Itu digenapi di dalam perayaan Paskah kematian dan kebangkitan sampai kepada pencurahan Roh Kudus. Paskah dirayakan, lalu hari yang ke-50 baru mereka berkumpul di Yerusalem untuk menguduskan diri mereka. Karena di hari yang ke-50 itu Tuhan akan datang. Tuhan akan datang di hari yang ke-50. Di dalam perjanjian lama, dalam Keluaran pasal 19, Musa berkata, Tuhan berkata kepada Musa, kau harus pasang apa di Gunung Batas Sinai? bagi bangsa. Harus pasang batas di situ, tidak boleh orang-orang Israel mereka naik dan berjumpa dengan saya. Karena kalau orang kena batas itu mereka akan mati. Baik manusia maupun hewan juga pasti akan mati. Tetapi waktu Yesus mati di Golgota, hari yang ke-50 tidak ada batasan lagi. Tapi semua orang melihat hal yang hebat dan luar biasa. Karena salib di Golgota itu sudah mematakan tembok pemisah antara bangsa Yahudi dengan bangsa Yahudi. Maka dia hantam sampai kepada segala bangsa di seluruh dunia. Ayat 13. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanai sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung. Tanpa perayaan Paskah di Bukit Golgota dan perayaan Pentakosta, kita tidak akan dimampukan dan dilayakkan untuk naik ke gunung Tuhan yang kudus. Makanya peristiwa itu amat sangat. Itu yang saya bilang di perayaan Paskah itu, kita menikmati manusia baru. Di perayaan Pentakosta baru manusia baru itu digerakkan untuk bekerja, untuk bergerak sesuai dengan rancangan Tuhan yang kekal. Ayat 24. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Perayaan Pentakosta itu perayaan amat sangat penting karena tadi kamu sudah lihat toh, kamu harus menguduskan diri. Sangkakala akan dibunyikan, kamu kuduskan diri karena Tuhan akan datang. Di perayaan Paskah, Tuhan menyerahkan anak tunggalnya untuk menjadi jembatan yang terbesar supaya manusia dibawa tarik ke dalam rancangan Tuhan yang kekal. Manusia dilayakkan oleh darah anak tunggalnya dulu, baru di perayaan Safot, baru Tuhan datang dan berjumpa dengan manusia. Tuhan datang berjumpa dengan manusia dan Tuhan memberikan firman-Nya, perintahnya kepada manusia. Di Keluaran pasal 20 ayat yang pertama. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Lalu Tuhan mengucapkan segala firman. Firman belum datang, Israel sudah bilang kami akan melakukan. Nanti di Keluaran 24 ayat yang ke-7. Lalu dorong sudah dengar, baru dorong mengucapkan lagi. Kami akan melakukannya, don tambah satu kalimat lagi di sini. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan
didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. dan akan kami dengarkan. Itu bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Ibraninya itu segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami taati. Sebelum firman perintah datang, orang sudah berikan, orang sudah bicara, semua firman yang disampaikan akan kami lakukan. Waktu firman datang, mereka tambah satu kalimat, kami akan taat. Kalau kita bangsa-bangsa yang berbeda. Yo, kau bilang dulu tentang apa? Tentang apa? Orang nanti kita iyo kah tidak kah? Yang penting kau bilang dulu. Kita bangsa lain kan gitu. Dengar dulu, kalau pas baru ya sudah. Kita ikut sudah. Kalau bangsa lain tidak. Sebelum perintah datang, dorang sudah bicara, kami akan lakukan. Waktu perintah datang, dorang tambah lagi, kami akan taat. Dan itu menjadi gaya dalam hidup karena diwariskan oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham kan begitu. Suara datang, Abraham tidak tahu. Suara ini Tuhan yang mana, Tuhan siapa, Tuhan bagaimana. Tapi suara itu telah mengganggu perhatian Abraham. Telah mengganggu hati dan pikiran Abraham. Maka dengan bermodal ketaatan dia bergerak keluar dari lokasi itu. Abraham tidak bermodal percaya kepada Tuhan, tapi dia bermodal ketaatan untuk bergerak keluar. Waktu dia taat dan bergerak keluar, baru Tuhan menunjukkan keperkasaan dan kedaulatan. Dan itu menjadi gaya dari orang Yahudi terus sampai kepada Israel keluar dari Mesir itu. Warisan bangsa lain punya itu yang kita mulai kasih putus. Supaya Tuhan bahwa kita masuk dalam rancangan Tuhan yang kita dari Paskah sampai di perayaan Safot. Kita lihat di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke berapa? 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Iya. Firman Tuhan berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Karena penolong yang terbaik yang dijadikan oleh Tuhan itu akan segera tiba. Perayaan itu akan tiba. Perayaan itu akan datang dan yang dijanjikan oleh Tuhan itu juga akan dicurahkan dengan hebat dan luar biasa. Maka ketika orang Israel 12 murid, 120 murid, mereka setelah membawa Tuhan sama-sama ke Bukit Zaitun dan Yesus terangkat ke sana. Sebelum itu perjamuan terakhir dengan para murid, Yesus sudah berkata, di ayat yang keempat dari Kisah Rasul pasal 1 itu, jangan tinggalkan kota ini sampai janji Bapa digenapi. Karena ada firman yang datang, maka waktu mereka bawa Yesus naik ke Bukit Zaitun dan Yesus terangkat dari Bukit Zaitun, mereka tidak pulang kembali kepada aktivitas mereka masing-masing. Mereka tidak pulang kembali ke keluarga mereka masing-masing. Tetapi karena Tuhan berkata, Yesus berkata, maka dari Bukit Zaitun mereka turun kembali ke Yerusalem. Mereka tinggal di satu rumah untuk menantikan janji Bapa dalam bertekun dan dalam sehati untuk berdoa. Tuhan berkata kepada Musa, beritahukan kepada orang Israel, hari yang ketiga saya akan datang. Kuduskanlah dirimu di tempat situ, karena saya akan datang dan berjumpa dengan kamu. Tidak akan ada kekudusan tanpa doa yang dibangun tiap-tiap hari. Orang tidak bisa menjaga firman dalam hidup. Kau tidak bisa jaga firman dalam hidup hanya dengan setiap hari Minggu pergi ke gereja atau pergi ke mesbah. Firman dijaga dalam hidup itu hanya satu. Tiap pagi berdoa, tiap siang berdoa, tiap sore berdoa, tiap malam berdoa. Maka Rasul Paulus berkata, tetaplah berdoa. Waktu Yesus berkata, tinggal di Yerusalem sampai janji Bapa digenapi. 12 rasul tidak pergi, 12 rasul tidak menghimpunkan 120 murid-murid untuk mereka kumpul di Yerusalem. Baru cerita-cerita omong kosong di situ. Yang dorang lakukan adalah bertekun dalam doa, sehati dalam doa, doa di dalam doa. Amin. 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 Yang dorang lakukan itu bertekun di dalam doa, sehati di dalam doa, berdoa di dalam doa. Banyak orang bertekun tapi tidak di dalam doa. Makanya supaya ketekunan dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup,
Setiap pagi Tuhan berkati Israel dengan Israel. Kita punya kalimat yang sama. Amin. Siang jam 12, kau mau ada di Sorong Selatan kah? Kau mau ada di Wamena bagian mana kah? Kau mau ada di Deyai kah? Di Nabire pelosok mana kah? Di Nduga mana kah? Kau hanya tahu sih, jam 12. Tuhan berkati Israel dengan Israel. Orang Papua yang lain di mana-mana jam 12. Tuhan berkati Israel dengan Israel. Kita hanya punya satu kalimat di jam-jam itu saja. Jam 6, jam 12, jam 6 sore, jam 12 malam. Kita hanya punya satu kalimat. Tuhan berkati Israel dengan Israel. Itu yang namanya sehati di dalam doa. Bertekun dalam doa. Tahu jam-jam doa. Orang Israel berdoa jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 sore, jam 9 malam, jam 12 malam. Jam 3 subuh. Jam 6 pagi. Makanya dari semua tempat di seluruh dunia, hanya kota Yerusalem yang tidak bisa beraktivitas tanpa berjumpa dengan Tuhan. Kau berjumpa dengan Tuhan dulu baru kau beraktivitas. Hanya kota Yerusalem yang tiap jam, tiap waktu itu yang orang berkata apa? Nyanyian kemana-mana. Setiap jam ya Tuhan di kau ku penuhi. Kau menyanyi bagus tapi kau tidak punya jam doa. Menyanyi bagus tapi waktu Tuhan tunggu kau tidak datang, hampiri dia dalam doa. Yang bisa menyanyi itu hanya orang Yahudi saja. Setiap jam ya Tuhan. Mengapa? Karena itu jadi gaya hidup mereka. Kau berdoa jam-jam berapa? Bangun pagi terus setelah tidur, sebelum tidur. Bangun pagi baru sebelum tidur, atau sebelum makan lagi berdoa. Sebelum makan berdoa itu kan kalau belum lapar toh, tapi kalau sudah lapar kan langsung hantam saja. Semua kan sudah hantam saya nanti doa dari belakang. Tapi kalau orang Yahudi tidak. Jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6. Makanya Petrus duduk di atas di rumah dalam Kisah Rasul itu, lalu dia berdoa pada tengah hari jam 12 siang. Lalu penglihatan datang kepada dia dalam satu kain yang terbungkus dari 4 sudut itu. Ada binatang-binatang yang haram menurut adat orang Yahudi di dalam. Dia berdoa pada tengah hari. Waktu tengah hari Tuhan berdoa. Yesus berdoa setiap waktu. Jalan dengan Tuhan itu selalu berhenti berdoa, berhenti berdoa, berhenti berdoa. Berhenti berdoa, berhenti berdoa. Karena murid-murid orang lihat gaya Yesus itu, jalan sedikit berdoa, jalan sedikit berdoa, jalan sedikit berdoa. Jadi waktu mereka sampai pada titik tertentu, mereka ketemu, mereka sama-sama dengan Tuhan Yesus. Orang tidak berkata begini, Tuhan Yesus, tolong berikan saya karunia nubuat. Orang tidak bilang begini, Tuhan Yesus, tolong berikan saya karunia kesembuhan. Dalam perjalanan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, murid-murid tidak berkata, Tuhan Yesus, ajarlah kami berjalan di atas air. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk menyembuhkan orang. Ajarlah kami untuk ini, ajarlah kami untuk ini. Mereka tidak ada kesempatan yang terbaik mereka bersama-sama dengan pribadi yang hebat dan luar biasa ini. Orang tidak meminta hal-hal itu. Kalau mereka minta, Yesus bisa kasih ke tidak? Hah? Kalau orang minta, Yesus bisa kasih ke tidak? Bisa lah. Tidak ada yang tidak bisa, apalagi ini murid ini. Wah, murid itu kepanjangan tangan dari guru. Jadi kalau murid dibilang dimaki-maki, wah itu sama dengan maki gurunya. Karena murid itu representasi dari guru. Waktu murid pergi ke sana, guru bilang, kau pergi bicara dengan orang di sana. Itu murid jalan atas nama guru, jadi waktu kau menghina murid sama dengan kau menghina guru yang menyuruh murid itu. Jadi waktu murid bilang, guru, Tuhan, kasih saya karunia mujizat. Guru bisa kasih kan tidak? Bisa kasih kan tidak?
Bisa. Barang apa? Dia ciptakan langit dan bumi, lautan dan daratan. Dia bisa kasih kalau murid mintanya kepada dia. Tapi yang hebat dari murid, dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam perjalanan hidup. 3,5 tahun bersama-sama dengan guru itu, bersama-sama Tuhan Yesus itu, mereka belajar banyak hal yang luar biasa. Tetapi dari banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu, hanya satu saja yang menjadi kekuatan terbesar untuk bisa melakukan yang hal-hal yang hebat dan luar biasa. Dorang sudah lihat Yesus jalan di atas air, dorang sudah lihat Yesus kasih sembuh ini, dorang sudah lihat Yesus ini. Tapi dorang tidak tertarik dengan bagian-bagian itu. Karena dorang sudah tahu bahwa ada sesuatu, ada inti dari hal-hal itu. Karena apa? Jam 6 berdoa, jam 9 berdoa. Jalan dengan Yesus sedikit berdoa. Jalan ke sana lagi sedikit berdoa lagi. Ke sana lagi sedikit berdoa lagi. Ke sana lagi. Kantung guys, saya pergi berdoa dulu. Kantung guys, saya pergi berdoa dulu. Jadi yang orang pelajari dari Tuhan Yesus dalam perjalanan hidupnya adalah Yesus mengajarkan mereka apa? Apa? Berdoa. Maka ketika mereka dalam satu momentum yang terbaik bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka tidak minta banyak hal, mereka hanya berkata, Guru, ajarlah kami. Lu tidak bilang, Guru, ajar kami buat mujizat kah? Lu tidak bilang, Guru, ajar kami jalan di atas air kah? Lu tidak bilang, Guru, ajar kami kasih sembuh orang kah? Kalau orang bilang, Guru bisa ajar kah tidak? Bisa, dia bisa kasih. Tapi dalam perjalanan 3,5 tahun itu, dorang belajar. Ternyata Yesus bisa jalan di atas air, Yesus bisa bikin ini, Yesus bisa bikin itu, karena dia punya waktu untuk berbicara dengan Bapanya di sorga. Doalah jembatan yang terbaik untuk menarik kuasa Bapa datang ke dalam diri. Amin. Amin. Sebelum memulai pelayanan saja dia masuk 40 hari berdoa. Doa itu jembatan yang terbaik untuk menarik kuasa Tuhan datang. Sebelum dia mulai pelayanan, dia berdoa 40 hari 40 malam. Sebelum dia naik ke Golgota, dia berdoa di Taman Getsemani untuk naik ke Golgota. Sampai waktu dia mau mengakhiri hidup di bukit di kayu salib pun, dia masih berdoa. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan. Amin. Amin. Maka ketika murid-murid melihat Yesus terangkat ke surga, dia berkata, kamu tinggal di Yerusalem sampai janji Bapa digenapi. Dorang tahu waktu Yesus berkata tinggal di Yerusalem itu, artinya bukan duduk tunggu-tunggu, bikin gerakan tambahan, main gaplek, minum kopi. Dorang tahu bahwa tidak ada cara lain untuk kuasa itu bisa kita nikmati kecuali bertekun dalam doa, sehati dalam doa, doa di dalam doa. Amin. Itu yang Tuhan berkata kepada Musa. Bilang mereka, kuduskan diri mereka, aku akan datang pada hari yang ketiga dan berjumpa dengan mereka. Baru mereka menguduskan diri mereka. Tidak ada kekudusan yang terbaik. Kau tidak bisa hidup kudus di hadapan Tuhan kecuali kau berdoa. Di dalam doa baru kau menguduskan pikiran. Di dalam doa baru kau menguduskan hati. Dalam doa baru kau menghilangkan kebencian. Dalam doa baru kau menghilangkan iri. Dalam doa baru kau mempersiapkan diri untuk menyambut yang terbaik dari Tuhan. Amin. Dalam doa baru kau bisa tenang dalam segala situasi yang kacau balau. Semuanya terjadi dalam doa saja. Makanya doa itu jembatan yang paling terbaik. Minggu lalu saya bicara, kan? Manusia baru sudah kita terima di sini. Dan lewat 50 hari baru Roh Kudus dicurahkan di sana. Bagaimana supaya Roh Kudus yang dicurahkan itu bisa masuk ke dalam manusia baru ini? Kecuali bertekun dalam doa, sehati dalam doa, berdoa di dalam doa. Hanya itu saja. Mesbah satu masih benci mesbah yang satu. Oh, itu karena mesbah itu tidak saling berdoa.
orang satu masih benci orang yang satu, masih benci keluarga ini. Nah, itu karena kurang berdoa. Tapi kalau kau tahu berdoa, kau bikin apa dah? Lo bikin apa? Karena dalam doa itu kau jaga hidup dengan Tuhan, jaga hubungan dengan Tuhan, jaga. Kau tidak bisa jaga firman dalam hidup. Kau tidak bisa jaga manusia baru dalam hidup kecuali kau berdoa. Amin. Amin. Kau tidak bisa jaga keputusan iman untuk berdiri dengan Israel berdoa bagi Yerusalem siang dan malam dalam hidup ini. Kecuali kau berdoa. Di dalam doa baru kita jaga keputusan iman untuk berdiri bagi Israel, bagi negeri. Amin. Dalam doa baru kita menjaga keputusan iman. Dia bagi Sion dan setia bagi Yerusalem. Di dalam doa. Cara menjaganya itu Yohanes 3 ayat 8. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8, percakapan dengan Nikodemus. Ayat yang ke-8, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Hanya orang yang berdosa yang bisa bergerak seirama dengan cara kerja Tuhan. Kalau tidak bisa. Kau berdoa dulu. Tuhan berkata kepada Nikodemus, Nikodemus, kau ini pengajar besar di Israel. Tapi hal begini saya kok tidak mengerti. Kalau kau saya tidak mengerti, bagaimana dengan orang Israel? Lalu Nikodemus berkata, bagaimana mungkin saya dilahirkan kembali, saya harus masuk ke sapu mampu rahim lagi baru saya dilahirkan lagi? Tidak mungkin. Maka Yesus berkata, Nikodemus, kau ini pengajar Israel tapi kau tidak mengerti hal ini. Lalu Yesus berkata, angin bertiup kemana dia mau, engkau mendengarkan bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Kau hanya bisa tahu cara kerja roh kecuali kau berdoa. Kau berdoa baru kau bisa tahu angin ini kemana dan dia akan kemana. Gerakan ini dari mana dan dia akan bergerak kemana. Mau mengerti gerakan ini itu tidak ada cara lain, baca Alkitab dan berdoa. Tidak ada penantian yang terbaik dalam hidup. Tidak ada penantian yang mengubahkan kecuali dimulai dari doa. Doa itu penantian yang terbaik untuk lawatan Tuhan, rancangan Tuhan, masa depan dan semua hal yang hebat yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Yesus berkata, tunggulah di Yerusalem sampai janji Bapa digenapi. Maka 120 murid mereka menunggu di situ dengan berdoa. Penantian yang terbaik itu hanya ada dalam doa saja. Doa itu penantian yang terbaik untuk rancangan Tuhan yang kekal. Tidak ada cara lain. Berdoa, firman, doa, firman, doa, firman, baru kita akan bergerak dalam kesetiaan terus sampai 2 Korintus 3 ayat 17. Doa itu jembatan yang terbaik untuk membawa Roh Kudus masuk ke dalam manusia baru dan membawa manusia baru hidup dalam rohnya yang kudus. Doa itu jembatan yang terbaik untuk membawa roh masuk ke dalam manusia baru dan manusia baru bisa bergerak seirama dengan roh. Doa itu jembatan yang terbaik. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Elohim, di situ ada kemerdekaan. Ya. Doa itu penantian yang terbaik untuk menarik kuasa dari tempat yang maha tinggi bekerja yang hebat di atas tanah ini. Berdoa, bertindak, bergerak. Berdoa, bergerak, berdoa, bergerak, berdoa, bergerak. Yesus punya model, Rasul Paulus punya model. Jalan waktu berdoa langsung berhenti. Jalan waktu berdoa langsung berhenti. Jalan waktu berdoa langsung berhenti. Jalan, kalau orang Papua serentak jalan-jalan aktifnya, begini jam 9 alarm langsung semua di tempat langsung. Selesai bergerak kan. Jam 12 lagi orang Papua semua di seluruh tanah ini langsung. Amin. Jalan lagi. Wah, itu surga bilang, siap. Terus panggil. Itu kalau orang Papua semua tahu, sadar diri bahwa doa itu senjata yang terbaik. Senjata yang tidak kelihatan tapi bisa kena ke orang yang kelihatan. Amin.
Amin. Doa itu senjata yang tidak kelihatan tapi bisa kena orang yang kelihatan. Doa itu senjata yang hebat dan luar biasa. Orang Papua tahu jam 6 pagi berdoa, jam 9 berdoa, jam 12 berdoa. Oh, itu surga bisa repot. Orang Papua tinggal pagi dalam kekuatan doa. Makanya mesbah dibangun jam 12 siang, jam 12 malam itu doa kita naikkan bagi Israel itu latihan. Itu melatih kita untuk kita tahu bahwa jam ini harus berdoa. Di luar dari jam 12, kau mau berdoa juga silakan, tapi jam 12 itu wajib. Kau mau berdoa jam 6 sore juga silakan, tapi jam 12 itu wajib. Itu untuk melatih. Supaya tengah hari berdoa, gelap mau datang, terang mau pergi, petang hari, antara jam 5:30 sampai jam 6:30, kau berdoa di situ. Itu jam-jam yang terbaik untuk kita berdoa. Ayat yang ke-17, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Elohim, di situ ada kemerdekaan. Ya. Dalam doa baru kita tahu bahwa kita adalah budak dari kebenaran. Orang yang tidak berdoa itu orang yang masih menjadi budak dari dosa. Mengapa? Kau sudah terima Tuhan sebagai juru selamat. Tapi mengapa orang yang tidak masuk juru selamat masih kacau balau, masih mabuk, masih pancuri, masih apa segala macam? Mengapa? Padahal sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Kereta masih jalan lagi, dalam gereja lagi. Mengapa? Karena hanya bangga dengan Tuhan Yesus, tapi tidak ada kehidupan dalam doa. Hanya orang yang berdoa saja yang telah benar-benar merdeka di dalam hidup. Orang yang berdoa itu orang yang merdeka dalam hidup. Amin. Karena ayat itu. Amin. Kalimat terakhirnya bilang bagaimana? Di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Roh Tuhan hanya bisa dijemput, roh Tuhan hanya bisa dipanggil ketika kita berdoa. Murid-murid berdoa setelah ada orang dari Bukit Zaitun, Yesus terangkat, mereka turun ke bukit kota Yerusalem, mereka berdoa. Waktu mereka berdoa, baru roh itu datang, Petrus bicara, 3.000 bertobat. Amin? Tanpa doa kau tidak bisa jangkau orang, tidak bisa. Tanpa doa kau tidak bisa bikin apa. Kau berdoa dulu baru roh itu datang. Baru Tuhan akan perluas lagi daerah lain. Deklarasi sudah dilakukan kemarin. Doa kita bangkitkan, cerita-cerita kecil kita sampaikan. Ada roh yang hebat. 12 rasul, 120 rasul sudah mengalaminya. Petrus yang Yesus dapat tangkap, saya langsung menyangkal Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus dapat tangkap, semua murid kembali kepada pekerjaannya masing-masing. Yang tukang pajak kembali ke tukang pajak, yang tukang jala ikan kembali ke penjala ikan, yang tukang apa lagi kembali ke kubunya. Karena dong tahu Yesus dapat tangkap. Tapi waktu Yesus bangkit dan Yesus berkata tinggal di Yerusalem sampai janji Bapa digenapi. Dorong tunggu dalam doa di situ. Roh itu datang, tidak ada bisa tahan orang lagi. Orang jalan, firman Tuhan bilang apa? Petrus jalan saja, bayangannya kena orang saja langsung orang sehat. Dia belum bilang ke orang, masalah apa? Dia belum balik lihat bicara orang, tidak ada. Dia hanya baru lewat saja. Orang yang Petrus bayang lewat, sehat. Cipu bayangan saya sehat, apalagi pacet pegang. Mengapa? Karena bertekun dalam doa, sehati di dalam doa. Sekarang mesbah pengintai mau cari lahan, di mana? Cari lahan di mana? Ini kira-kira dana yang dibutuhkan untuk bangun mesbah bagaimana? Tidak ada cara lain. Bertekun dalam doa, sehati dalam doa, berdoa dalam doa. Amin. Bertekun dalam doa, sehati dalam doa, doa di dalam doa. Makanya kalimat yang terbaik itu tidak ada penantian yang mengubahkan kecuali dimulai dari doa. Mulai dari doa dulu baru penantian kita akan membuahkan hal yang hebat dan luar biasa. 120 murid orang menanti janji Bapa di Yerusalem dalam doa, bertekun dalam doa. Ketika roh itu tiba,
Petrus orang pertama yang berkhotbah di Selami Salomo. 3.000 orang bertobat. Padahal penakut. Yesus dapat tangkap saja kembali ke jala. Menyangkal Tuhan Yesus. Tapi waktu dia membangun doa di kota Yerusalem, di tempat yang tepat. Dia membangun doa di tempat yang tepat di kota Yerusalem, membangun jembatan doa. Roh itu datang. Masuk ke dalam manusia baru dari Petrus. Petrus yang lama, ini saya. Itu Yesus berkata kepada Yohanes pasal terakhir. Yohanes 21 ayat 15. Gembalakan domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Yesus berkata sampai ketiga kali, maka sedihlah hati Petrus. Mengapa Petrus bersedih? Hah? Karena Yesus pakai kalimat, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Yesus tidak pakai kalimat, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Karena Yesus tahu Petrus sudah kuat, Simon yang masih rapuh. Waktu Yesus berjumpa dengan Simon Petrus, Yesus rubah nama Simon menjadi Petrus. Simon, mulai hari ini kau bernama Kefas. Petrus, engkau batu karang yang teguh. Petrus sudah kuat, tapi Simon belum kuat. Jadi Yesus berkata kepada Simon, bukan kepada Petrus. Petrus sudah kuat, jadi Yesus berkata, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Amin. Sampai ketiga kali Petrus hancur. Karena Petrus berpikir, Tuhan, kenapa kau tidak bilang Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa kau bicara Simon, apakah engkau mengasihi aku? Wah, itu hebat, kan? Yesus sudah tahu bahwa Petrus itu batu karang yang teguh. Itu nama pemberian yang diberikan oleh Tuhan Yesus langsung. Hari ini kau Petrus, bukan Simon, kau Petrus. Tapi waktu peristiwa-peristiwa yang hebat dan luar biasa, Yesus tidak bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tapi Yesus berkata, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Yesus bertanya tentang namanya yang lama sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Petrus itu nama yang diberi oleh Tuhan Yesus. Sudah pasti nama itu hebat dan luar biasa. Tapi Simon ini nama sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maka Yesus bicara, beritahukan tentang pribadinya yang di masa yang lalu. Bagaimana Simon, kau sudah siap? Petrus sudah siap, saya tahu. Karena saya nggak kasih nama, tapi Simon kau siap kau belum? Amin? Amin. Wah, itu terlalu hebat, tapi saya terlalu mau bicara. Itu terlalu luar biasa. Maka ketika Petrus membangun doa dan sama-sama dengan 120 murid, jembatan yang terbaik dihadirkan dalam doa untuk roh itu datang. Petrus orang pertama yang berkhotbah. Karena dia diberikan tanggung jawab, gembalakanlah domba-domba. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata. Amin. Yesus kan bertanya kepada Simon. Tapi firman Tuhan bilang, Petrus berkata, aku mengasihi engkau. Yesus berkata kepada Simon, tapi Simon pakai Petrus untuk berkata, Guru, saya mengasihi engkau. Yesus berkata lagi, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Tapi Petrus masih pakai Petrus untuk berkata, saya mengasihi engkau Tuhan. Sampai Tuhan mau supaya Petrus mengaku bahwa Simon ini mengasihi engkau begitu. Petrus mengasihi, tapi Simon bagaimana? Karena manusia lama itu. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Bagaimana caranya menggembalakan domba-domba? Kau tinggal di Yerusalem. Kau tinggal di Yerusalem, bangun doa di situ, roh itu datang masuk kepada Simon Petrus itu.
Roh itu masuk kepada Simon Petrus dan dia mulai bicara dengan hebat dan luar biasa di sana. 3.000 orang bertobat sampai orang lumpuh yang ada juga. Dia berkata, aduh emas dan perak tidak ada pada saya. Tapi saya mau bilang saja di nama Tuhan, ini seorang Nazaret kok jalan sudah sekarang. Sudah bangkit dan dia berjalan. Amin. Mengapa? Karena ada Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-14. Ini kita teman-teman pengurus orang kemarin bicara untuk mencari lokasi tanah untuk bangun mesbah. Untuk bangun mesbah, mulai dengan 3 itu. Bertekun dalam doa, sehati dalam doa, berdoa di dalam doa. Karena tidak ada penantian yang mengubahkan kecuali dimulai dari doa. Amin. Mulai dari doa dulu baru Tuhan akan bekerja dengan hebat dan luar biasa. Amin. Menara Babel itu kekacauan bahasa yang terjadi di antara bangsa-bangsa. Karena mereka berusaha untuk menyamakan diri dengan Tuhan, naik berjumpa dengan Tuhan. Tapi Tuhan kacaukan bahasa mereka. Tapi di perayaan Safot, perayaan Pentakosta, baru Tuhan memulihkan bahasa-bahasa itu kembali lagi. Amin. Amin. Maka 120 murid bicara dengan bahasa-bahasa dari berbagai bangsa. Dari 70 bahasa. Dorang bicara dengan bahasa-bahasa dari 70 bangsa di seluruh dunia. Sehingga dorang bangsa-bangsa mereka kaget. Mengapa dorang bicara pakai 70 bahasa? Karena 70 tua-tua yang duduk makan bersama-sama di hadapan Tuhan dengan Musa. Mengapa 70 bahasa? Karena Israel masuk ke tanah Mesir dengan 70 keturunan. Mengapa 70 bahasa? Karena Abraham hadir setelah Tera berusia 70 tahun. 70 itu angka yang sangat penting. Maka Yesus punya 70 murid yang pertama. Dan dia utus 2 orang sampai jalan. Pergi mendahului saya ke kota-kota. Di perayaan Pentakosta baru Tuhan memulihkan 70 bahasa. 70 bahasa itu bukan berarti 70, tapi itu representasi dari semua bahasa di seluruh dunia. Karena 70 itu angka kesempurnaan. 7 itu sempurna, 0 itu kosong. Tidak ada artinya. 0 akan bernilai ketika berjumpa dengan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Apalagi berjumpa dengan angka 7, 0 jadi sempurna. Dalam numerik Ibrani. Makanya di Menara Babel bahasa-bahasa itu dikacaukan oleh Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang beri bahasa kepada manusia, tapi disalahgunakan oleh Nimrod, maka Tuhan mengacaukan bahasa itu. Sehingga Tuhan bertanggung jawab untuk memulihkan bahasa itu kembali lagi. Dan kapan bahasa itu dipulihkan lagi oleh Tuhan? Ketika perayaan Pentakosta itu. Seharusnya dalam perayaan Pentakosta itu baru masuk ke kampung kamu untuk pulihkan bahasa-bahasa yang hilang itu mulai didoakan supaya Roh Kudus kembalikan semua bahasa yang hilang di generasi-generasi. Bahasa-bahasa yang hilang dari angkatan demi angkatan itu Tuhan kembalikan semua. Kau yang tidak tahu bahasa di perayaan Pentakosta itu selama 50 hari, hitung 50 hari dari perayaan Paskah itu tidak boleh putus-putus. Dari perayaan Paskah hitung hari pertama sampai hari yang ke-50 itu harus doa naik terus sampai puncaknya hari yang ke-50. Harusnya begitu. Karena dianggap remeh oleh banyak Kristen di seluruh dunia. Di mana-mana. Dan kemarin baru dari orang-orang Yahudi dari Kanada mereka kirim surat untuk bangun doa bagi Yerusalem. Mulai dari perayaan Paskah sampai perayaan Pentakosta puncaknya kemarin terakhir. Tanggal 27 Juni hari Sabtu. 89 kan perayaan Pentakosta dalam kalender gereja. Atau dalam kalender Alkitabiah 25, 26, 27 Kamis, Jumat, Sabtu. Itu puncaknya kemarin sudah terjadi. Maksudnya perayaan Pentakosta amat sangat penting karena ada banyak hal yang luar biasa. Salah satunya itu bertekun dalam doa, sehati dalam doa dalam doa. Karena pemulihan bahasa dan semua yang lain dikerjakan oleh Tuhan di situ. Bahasa dikacaukan di Menara Babel, tapi dipulihkan di dalam perayaan Pentakosta.
Tuhan memulihkan bahasa itu kembali lagi sehingga 120 orang Yahudi orang pakai bahasa-bahasa yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Mereka pakai bahasa yang berbeda-beda. Tanda bahwa Tuhan sudah memulihkan bahasa-bahasa itu. Tuhan sudah memulihkan bahasa-bahasa itu. Jadi kalau ada orang yang semangat-semangat dengan apa tuh? Fanatik-fanatik yang luar biasa, khotbah pakai bahasa Ibrani, begini, kamu macam gerakan di seberang itu orang bilang kembali ke Alkitab, kembali ke Yahudi itu artinya kau harus pakai bahasa Ibrani. Baru kok bahasa itu untuk apa? Kau pakai bahasa Ibrani terus bahasa itu untuk apa? Kok bahasa yang Tuhan kasih itu untuk apa? Saya bilang kau harus datang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dengan bahasamu masing-masing. Bahasa Ibrani itu dipergunakan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan karena Alkitab ini ditulis dengan bahasa Ibrani. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu dengan bahasa Yunani. Orang sekolah Alkitab perlu bahasa Ibrani, perlu bahasa Yunani supaya bisa mengerti Alkitab dengan baik dan benar. Tapi kok tidak perlu berkhotbah pakai bahasa Ibrani, tidak perlu. Karena Injil harus diberitakan dengan semua bahasa. Tuhan saja bicara pakai 70 bahasa. Waktu dia beritahukan hukum kepada orang Israel. Contohnya saya bilang waktu Israel keluar dari Mesir itu 70 bangsa juga ikuti Israel keluar sama-sama. Jadi waktu Tuhan berfirman kepada Israel dari Gunung Sinai, 70 bahasa keluar dari mulut Tuhan langsung. Orang Yahudi hanya dengar bahasa Ibrani saja ke telinga mereka. Tapi perkataan dari Tuhan ke telinga orang Swiss langsung masuk ke bahasa Swiss ke telinga orang. Telinga orang apalagi dengan dia bahasa masing-masing ke telinga langsung. Itu hebatnya. Kalau Tuhan saya bicara pakai 70 bahasa, baru kau terlalu dengan bahasa Ibrani sampai. Kau macam mau lewat dari Tuhan lagi. Tuhan saja suka yang beragam, tapi dalam satu kesatuan yang hebat. Ya Bhinneka Tunggal Ika tapi masih kacau balau ya. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap beda-beda juga. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap beda-beda juga. Karena belum bisa saling menerima. Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu harus saling bisa menerima. Tolong yang susah, tolong yang ini. Tapi kalau masih menganggap yang ini manusia terbelakang, tidak bisa dipergunakan, dipercayakan. Apalagi dulu di jabatan-jabatan penting di luar Papua tidak bisa dipercayakan. Oh berarti kupu Bhinneka Tunggal Ika itu masih berbeda-beda tapi tetap berbeda-beda juga. Kecuali kalau kau percayakan orang Papua jadi gubernur di Jawa Timur, itu baru. Atau orang Papua jadi bupati di Kalimantan sana, itu baru. Itu baru berbeda-beda tapi tetap satu. Tapi kalau belum bisa percaya orang Papua untuk jadi gubernur di luar Papua, berarti kok berbeda-beda itu masih tetap beda-beda. Yang bisa menyatukan itu hanya firman saja. Firman mulai dari mesbah. Amin. Di mesbah itu baru kita belajar untuk berdoa. Di doa itu baru kita bisa menerima keberagaman. Tanpa doa ada sulit setengah mati. Mari kita baca Roma 8 ayat 11 baru kita tutup. Roma 8 ayat yang ke-11. Hidup oleh roh. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Ya, kalau roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati, roh itu diam di dalam kamu. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Maka roh yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati itu akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Roh itu juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Orang yang tidak berdoa itu orang yang mati. Orang yang berdoa itu orang yang hidup di dalam hidup. Orang yang tidak berdoa itu orang yang mati di dalam hidup. Deklarasi kemarin sudah dilakukan. Tapi kalau kita tiap-tiap mesbah di seluruh Papua mulai bangkitkan roh doa dari tiap-tiap mesbah. Doa naik terus, doa naik terus. Sampai kita rebut tiap-tiap kampung yang belum dijangkau juga kita rebut. Untuk menyatukan Papua dalam kekuatan Tuhan yang besar. Tidak ada cara lain untuk menyatukan Papua. Kecuali dimulai dari doa. Bagaimana caranya supaya kita bisa membangun doa? Kerjakan dari mesbah. Mesbah itu tempat yang terbaik, yang tepat untuk membangun doa. Supaya kesatuan Papua bisa dikerjakan. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus diam di dalam kamu, bagaimana supaya roh itu diam di dalam kita?
Doalah jembatan yang terbaik. Amin. Doa jembatan yang terbaik untuk roh itu datang, lalu dia akan membangkitkan tubuh yang baru. Tubuh tidak berdaya, tapi roh itu hebat dan luar biasa. Roma 8 ayat 16. Ayat yang ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Ya, di dalam doa baru kita bisa mengklaim diri bahwa saya anak Tuhan. Anak Tuhan pasti berdoa. Terus kiri kanan, anak Tuhan pasti berdoa. Pasti berdoa. Kelompok yang tidak tahu berdoa, kelompok yang bukan kelompok anak Tuhan. Gereja yang tidak tahu berdoa, gereja yang mati. Karena akan mati. Orang yang berdoa itu orang yang mengklaim diri dalam roh dan kebenaran sebagai milik warisan daripada Tuhan. Mengapa? Karena Rut menjadi jalan pembuka yang terbaik dari proklamasi iman. Proklamasi iman yang terbesar, yang dikenang dan diingat oleh semua orang Yahudi sampai dengan hari ini. Rut pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17. Bangsa mula bangsaku, Tuhan mula Tuhan. Kau mati di mana, saya mati di situ. Kau di mana, saya di situ. Itu proklamasi iman yang terbesar. Karena itu puncak dari perayaan yang telah dikerjakan oleh Tuhan di dalam Pentakosta. Safot, perayaan Pentakosta itu artinya bangsamu, bangsaku. Tuhanmu, Tuhanmu. Jadi kalau orang yang menikmati perayaan Pentakosta, rayakan perayaan Pentakosta baru mengklaim diri bahwa Israel tidak, kita saja sendiri. Israel tidak perlu, kita saja sendiri. Itu berarti kau menghina Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Rut itu perempuan Moab dari bangsa lain. Tapi Tuhan mengerjakan hal yang hebat dan luar biasa karena keputusan imannya. Keputusan imannya itu yang digenapi di dalam perayaan Pentakosta. Perayaan Pentakosta perjalanan Roh Kudus itu. Supaya bangsa-bangsa lain tidak punya Tuhan, Tuhannya Israel bisa menjadi Tuhan mereka. Tuhannya Israel menjadi Tuhannya kami, Juru Selamatnya Israel juga menjadi Juru Selamatnya kami, Firman-Nya Israel menjadi Firman-Nya kami, Injilnya Israel menjadi Injilnya kami. Di mana? Pentakosta lah tempatnya. Di perayaan Paskah itu Tuhan pintu gerbang terbuka. Bagaimana supaya kau bisa masuk? Kecuali roh itu membawa engkau untuk melayakan engkau masuk. Kalau roh itu sudah masuk dalam dirimu, diri saya, diri orang-orang dari bangsa lain, baru kita akan berkata, Israel, bangsa mula bangsa. Kau orang yang benci Israel sama dengan orang yang benci saya. Kau marah Israel itu, kau marah saya itu. Karena saya itu Israel, Israel itu saya. Saya itu Israel, Israel itu saya. Papua itu Israel, Israel itu Papua. Itu proklamasi iman bangsa yang paling tertinggi yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam keputusan iman dari Rut. Itu Pentakosta itu. Karena Tuhan telah memulihkan bahasa demi bahasa. Yang tadi saya bilang itu di Babel bahasa dikacaukan, tapi di Pentakosta bahasa dipulihkan lagi kembali. Apa buktinya bahasa dipulihkan kembali? 120 murid mereka bicara pakai bahasa dari bangsa-bangsa lain. Sehingga bangsa-bangsa lain mereka kaget. Oh, kenapa orang tahu kita berbahasa? Kenapa orang pati kita bahasa? Tahu juga. Nah, itu pemulihan. Pemulihan bahasa bangsa lain saja Tuhan taruh dalam mulut orang Yahudi. Orang Yahudi bicara bahasa bangsa lain dulu baru tanda bahwa bahasa sudah kami pulihkan. Nah itu berjalan terjadi terus. Rut 1. Rut 1 ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Proklamasi yang pertama, kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Israel bangsa sudah terdaftar dalam kerajaan surga. Kau juga akan terdaftar di sana juga. Karena perayaan Paskah dan Pentakosta puncaknya. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, Bangsa mula bangsaku, dan Elohim mula Elohim. Tuhan mula Tuhan. Siapa yang bisa mengerjakan itu kecuali roh dalam diri kita, kecuali roh yang kudus. Lalu Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. di mana engkau mati, aku pun akan mati di sana.
dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari Engkau selain daripada maut. Ya. Itu proklamasi iman bangsa yang sangat penting. Memproklamasi iman untuk sesuatu yang tidak dia ketahui, untuk sesuatu yang belum dia kenal, tapi dia meyakini dari apa yang dia lihat dari gaya hidup mertuanya. Itu yang saya bilang, orang Yahudi punya gaya hidup itu jam 6 pagi berdoa, 9 berdoa, 12 siang berdoa, 3 sore berdoa, 6 sore berdoa, 9 malam berdoa, jam 12 malam berdoa. Waktu Ruth masuk dalam keluarga Yahudi, Ruth punya pola gaya hidup mulai berubah. Mulai berubah semua 180 derajat. Maka ketika Naomi mau pulang kembali ke tanahnya, ke Bethlehem, keputusan iman yang terbaik. Di bangsa lain baru Naomi mendengar bahwa belas kasihan Tuhan sudah dicurahkan bagi tanah mereka, tanah Israel. Tuhan telah menumbuhkan benih-benih yang terbaik lagi di tanah Israel. Kelaparan yang hebat itu telah berlalu dan kelimpahan sudah datang. Maka Naomi berkata, saya harus pulang ke tanah saya karena Tuhan telah berbelas kasih. Waktu mau pulang, Naomi yang Ruth yang melihat gaya hidup dari Naomi, dia memproklamasikan iman tentang sesuatu yang tidak dia ketahui, tapi dia meyakini dari gaya hidup Naomi, dari gaya hidup mertuanya. Maka dia berkata, kok bagaimana saya ke situ? Saya belum pernah lihat gaya hidup dari keluarga kita, dari suku kita, bangsa kita di Moab, dan kecuali di keluarga ini saja, di bangsa ini saja, di suku ini saja. Jadi dia berkata, kok bagaimana saya ke situ? Kok bermalam di situ? Kok bangsa itu satu bangsa sudah? Kebutuhan itu satu Tuhan sudah. Proklamasi iman itu yang mengerjakan hal yang luar biasa. Itu dikerjakan dalam perayaan Pentekoste. Roh dicurahkan supaya bangsa-bangsa lain lagi diterima sebagai manusia baru. Mari kita bangkit berdiri. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman dan kamu telah dimeteraikan oleh Roh yang Kudus karena peristiwa perayaan Sabot, perayaan Pentekoste. Dimeteraikan supaya Tuhan mula Tuhanku, bangsa mula bangsaku. Kok di mana saya di situ? Kok kemana saya ke situ? Proklamasi iman karena ini sudah. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur memuji Engkau. Perayaan Pentekoste yang sudah dirayakan di minggu yang lalu, 25, 26, dan 27 menurut kalender Alkitabiah, dan 28, 29 menurut kalender gerejawi. Telah dilakukan pada minggu yang lalu, tapi kami bersyukur kami bisa berbicara, mengerti dan memahami dari betapa pentingnya perayaan Sabot, perayaan Pentakosta yang dirayakan di antara bangsa-bangsa di seluruh dunia karena peristiwa yang kau kerjakan di kota Yerusalem dari ribuan tahun yang lalu. Banyak orang menikmati Roh Kudus tapi melupakan Yerusalem. Banyak orang melupakan Yerusalem karena tidak tahu berdoa. Dalam doalah engkau mengingatkan Rasul Paulus tentang orang-orang kudus di Yerusalem. Filemon pasal 1 ayat yang keempat. Petrus berkata, di dalam doalah aku mengingat tentang engkau orang-orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Banyak orang menikmati Roh Kudus tapi kehilangan kota Yerusalem, mengabaikan kota Yerusalem. Banyak orang menikmati Roh Kudus tapi kehilangan Yerusalem. Banyak orang kehilangan kota Yerusalem karena kehilangan hari-hari doa, waktu-waktu doa dalam hidup. Ya, kiranya Tuhan, apa yang kami dengar, nikmati, pelajari di malam hari ini dibangkitkan oleh Engkau Tuhan Roh yang Kudus dalam diri setiap kami masing-masing. Supaya di mana kami berada, apapun yang kami lakukan,
jam-jam doa kami, ada waktu untuk kami berbicara dengan Tuhan, ada waktu untuk kami berbicara dengan diri sendiri, ada waktu untuk kami berbicara dengan orang lain. Untuk segala sesuatu ada waktu. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman malam hari ini. Bertekun dalam doa, siatu dalam doa, doa dalam doa. Kiranya Engkau taruh dalam diri setiap kami. Mesbah pengintai, dan juga semua mesbah yang lain yang ada di kota ini, semua tanah negeri ini. Karena di dalam doa lah kami bisa bersatu untuk merebut tanah ini bagi hormat dan kemuliaan Nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kebenaran firman di malam hari ini. Glory hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.